sharing santai sore hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, di sini di tengah-tengah kita juga sudah hadir mas-mas dan mbak-mbak serta ibu kita tercinta Bu Erika juga sudah hadir di room Zoom. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kalau di Indonesia lagi sore, kalau di sana Pagi jam berapa 10. gitu? Jam 10. Oh, masih pagi. Jadi biar ketularan semangat pagi dari Bu Erika yang lagi di Jerman. Jadi saya kalau nyapa teman-teman nanti pakai semangat dan selamat pagi aja biar gak lemes sore-sore. Nah, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bu Erika Kok kepada saya yang sambutan? beliau. Nggih, Bu. Kok saya yang sambutan? Waktu dan untuk kami silakan. Ibu menyambut teman-teman yang baru gabung di peminatan teori. Waktunya pakai relativitas khusus ya, 1 menit selesai. Nggak usah lama-lama. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang ikut gabung. Ini pasti ada provokatornya. Untuk yang angkatan terbaru ada berapa orang? Halo? Ada 8. Wah, terbanyak ini. Perempuan semua? Iya, Bu, perempuan. Rekor. Dulu ketika saya membuka grup fisika teori itu masih 1. Ini Andreas yang pertama, yang kedua itu 2, yakni Chandra sama siapa yang satunya? Siapa Chandra? Temanmu? Musin. Yang ketiga 4 orang, angkatannya Fuad yang sekarang di Thailand. Nah, dan semuanya itu laki-laki. Saya yang satu-satunya perempuan. Dan perempuan pertama yang di fisika teori itu adalah Rini. Jadi angkatan pada saat itu yang paling banyak 5 orang. Yakni angkatannya Rini itu. Dan provokator fisika teori grup kita itu ada di angkatan kedua, yakni angkatannya Chandra. Ini provokatornya Chandra ini. Jadi pemimpin grup fisika teori ini Chandra dari Thailand. Mudah-mudahan nanti semangatnya mengikuti kakak-kakak tingkatnya. Ya, Chandra dan teman-temannya. Apalagi ya? Nah, saya kira itu. Semoga saja hari selamat datang bagi yang barusan ikut grup di fisika teori. Selamat tersesat dalam jalan fisika teori dan semoga ilmunya nanti bermanfaat. Syukur-syukur nanti setelah lulus bisa lanjut mengikuti jejak-jejak kakaknya yang studi di luar atau bekerja langsung setelah lulus. Dan semoga ilmunya barokah dan memberikan manfaat. Amin. Ya, silahkan. Acara ini saya buka ya. Kok terlalu resmi ya? Acara ini saya buka dan semoga yang lainnya ikut senang termotivasi melalui kegiatan ini. Ya, acara saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bu Erika. Tadi sudah disambut ya teman-teman yang baru, adik-adik. Selamat tersesat di fisika teori. Semoga segera menemukan jalan keluar seperti itu. Nah, selanjutnya terkait acara sore hari ini, yakni kita kenal pepatah lama, maksudnya tidak kenal maka tidak sayang. Kita sore hari ini akan kenalan sama semua yang hadir ya, khususnya teman-teman mahasiswa baru, anggota baru di peminatan teori. Jadi ini yang di room ini ada 17 orang. Kita kenalan satu-satu aja biar semakin kenal dan semakin akrab juga. Saya mulai dari saya sendiri, nanti ini saya urut namanya di peserta di room biar lebih gampang. Saya sendiri Nuril dari angkatan 17. Nanti yang adik-adik yang anggota baru juga jelasin ya alasan kenapa milih fisika teori, kemudian rencana kedepannya apa, mau mendapatkan apa di fisika teori, seperti itu. Jadi saya kasih contoh dulu biar gak bingung. Saya Nuril Komaria, angkatan 17. Alasan saya masuk fisika teori karena nggak banyak praktikumnya, lebih hemat, dan juga karena saya nggak jadi masuk di sastra, jadinya di fisika ngambil fisika teori biar banyak baca. Terus selanjutnya lanjut ke host kita pada sore hari ini, ada Mbak Vita. Mbak Vita ini udah selesai ya studi S1-nya. Monggo Mbak, kenalan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Azizah, panggilannya Vita, dari angkatan 2016. Saya baru selesai semester kemarin, saya ambil skripsi tentang teori relativitas umum. Dan alasan masuk teori, pertama, juga karena tidak terlalu banyak praktikum, dan karena suka sama matematika dan fisika, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vita. Selanjutnya, nah ini wajah baru kayaknya. Anis Rofiatul Khairiyah ini namanya ini ganti-ganti ya. Nah ini yang sekarang di urutan ketiga ada Anis Rofiatul Khairiyah. Monggo De Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anis Rofiatul Khairiyah, biasa dipanggil Anis. Saya angkatan 2018. Dan alasan saya kenapa ambil peminatan teori yaitu karena ingin tahu sih kenapa kok ada rumus-rumus yang jelimet. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini diloncat dulu, nanti ada sesi sendiri buat Mas Chandra. Selanjutnya Dian Eko. Monggo kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian Eko Pambudi dari angkatan 17. Biasa dipanggil Eko. Alasan saya ngambil teori karena suka sama hal yang dasar, konsep dasar, sama suka lihat rumus yang banyak.
Gitu. Keren ya, sukanya lihat rumus. Terus selanjutnya ini ada wajah baru lagi, De Fitri Halimatus. Monggo Dek, kenalan. Halo De Fitri. Ya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Halimatus Sadia, bisa dipanggil Fitri dari angkatan 18. Alasan saya masuk fisika teori adalah karena saya suka sama astrofisika. Tapi makin ke sini rasanya makin berat. Jadi buat adik-adik yang sekarang udah masuk di teori, semangat ya. Semakin berat, kayak rindu ya Dek ya, berat. Terus selanjutnya, bentar. Ini Imala Endi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imala Endi Rahayu, biasa dipanggil Imala, dari angkatan 11. Alasan masuk teori soalnya suka sama alam semesta. Oh, suka sama alam semesta berarti lebih ke astro juga ya, sama kayak De Fitri tadi. Lanjut Mas Irham ini nanti, terus Nila Permatasari. Halo De Nila. Iya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nila Permatasari, bisa dipanggil Tata, angkatan 19. Alasan masuk teori karena udah rencana dari Sang Pencipta. Kurang spesifik alasannya, bisa ditambahi. Karena awalnya sih suka itu karena astrofisika, lebih suka ke luar tentang space gitu Mbak. Siap. Kalau karena takdir dari Tuhan itu ya, semua yang masuk ke teori itu karena alasan itu kayaknya Dek. Lanjut ya, ini ada Nindya Dwi Puspitasari. Interupsi bentar ya. Itu mungkin sambil nyebut asalnya juga boleh. Asal dari mana? Oh. Nah, ditambahi ya untuk perkenalannya sama asal rumah, domisili saat ini juga boleh ditambahi. Monggo De Nindya. Ya, ini saya Ibu Sutasari, asal dan domisili sekarang di Trenggalek. Alasan masuk fisika teori karena tertarik dan ada saran dari orang tua juga udah Kak. Angkatan berapa? Tadi belum nyebutin angkatan kayaknya. Oh ya, angkatan 2019 Kak. Angkatan 19. Siap, selanjutnya ini Mbak Nisaul Ainia. Mbak Nia, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Ainia. Dipanggil Nia. Nia, nggak jadi. Aslinya Nia Sabian tapi nggak jadi.
Oke, saya angkatan 2016 dari Gresik. Mungkin dari kalian ada yang dari Gresik juga, berarti satu daerah ya. Saya dari Gresik, terus alasan saya kenapa milih teori, karena dari semua peminatan yang paling memungkinkan untuk saya pengen itu cuma teori, karena saya nggak gitu suka yang lain selain itu, dan pilihannya cuma ada teori, yang lain-lain nggak suka, ya sudah teori saja. Gitu ya. Gitu aja. Dan suka Gimana pas konsep kerjain yang skripsi? Jatuh cinta ke teori Mbak pas ngerjain skripsi. Ya, begitulah. Jatuh cinta banget. Ya pun, sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nia. Waalaikumsalam. Selanjutnya ini ada Regita Resti. Monggo, kenalan dulu. Ya, nama saya Regita Resti Anggraini dari angkatan 2019 dari Gresik. Sama kayak ini tadi. sama tetangganya Mbak Nia Halo. kayaknya. Halo, siapa tadi? Regita. Regita. Ya, Gresik mana? Gresik kota, kotanya. Mbak Nia di kota juga Mbak Gresiknya? Enggak, di pelosok. Di Menganti. Ini alasan masuk teori kenapa, Dek? Alasannya lebih ingin mengenal fisika jauh lebih dasarnya aja. Lebih Sama mengenal, lebih sayang ya ke fisika. Oke. Oke, lanjut dulu. Siapa yang belum? Sebentar. Siti Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidah, biasa dipanggil Pipit, dari Pasuruan, angkatan 19. Alasan saya masuk teori, minat aja, sama juga biayanya lebih hemat. Siap. Lanjut. Sofia Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia. Saya asal dari Jakarta. Untuk alasan kenapa saya masuk teori itu, pertama saya pernah membaca buku karya Carl Sagan sama Neil deGrasse Tyson. Itu kan membahas tentang kosmos dan sebagainya, tentang hakikat kita di alam semesta, bagaimana menempatkan kita manusia dalam titik kecil di alam semesta. Maka saya ingin mempelajari, mendalami lewat fisika teori itu. Nah, keren ya, udah baca-baca buku tentang kosmologi juga. Lanjut. Terus Ulfa Rufaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori karena ada saran dari orang. Halo Dek, udah ini? Sudah Mbak. Oh sudah ya, berarti sinyal saya yang terputus. Sepertinya ke mute Dek. Tadi agak pelan. Oh iya. Diulang lagi aja.
Suaranya nggak keluar tadi. Ya, nama saya Ulfa Rufaida dari Banyuwangi, dari angkatan 19, alasan masuk teori. Karena ini Mbak, saran dari orang tua sama tertarik. Mantap, lanjut. Ursila Rofida. Oh, ini hampir sama ya namanya. Depannya U, terus ya sama. Ursila Rofida. Monggo Dek kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dipanggil Ursila, angkatan 2019. Alasan masuk teori ini suka dengan perhitungan matematika gitu. Terus gak suka yang materi-materi. Sukanya yang perhitungan. Jadi masuk teori sama dukungan orang tua juga. Terima kasih. Sama. Terus ini Ainaya. Halo De Ainaya, kayaknya audionya nggak tersambung ya? Bentar, coba saya cek. Sebelum ke De Ainaya, tadi ada yang kelewat. Mbak Eva. Monggo Mbak Eva kenalan. Mbak Dewi Munfakiro. Oh, kakak tingkat juga kenalan ya? Duh, harus. Masuk, tak kira adik tingkat aja. Monggo Mbak, kenalan asal sama alasan masuk teori juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Munfakiro. Panggilan saya Eva. Asal dari Papua. Untuk alasannya masuk grup fisika teori. Waktu itu soalnya ini pengen mendalami astrofisika. Dan astrofisika adanya di fisika teori, jadi ya udah masuk fisika teori. Sekian. Makasih Mbak Eva. Ya. Sebelum lanjut ke Mbak-mbak dan Mas-mas, ini kan tadi udah kenalan yang Dek Ainaya ini belum bales dan audionya juga sepertinya belum terkoneksi di Zoom. Udah dengerin beberapa alasan dan juga kenapa sih milih fisika teori kayak gitu kan. Mungkin tadi kan Bu Erika sudah menyambut dan juga membuka acara. Dari alasan-alasan teman-teman tadi, mungkin ada sedikit atau banyak ujangan buat kami, khususnya terlebih buat adik-adik angkatan 11 dan 18 yang belum sempat belajar langsung sama jenengan Bu kayak gitu. Jadi kayak kita perlu mencarger semangat, kan di sana lagi pagi Bu. Jadi biar semangat paginya nular juga buat kami yang lagi di Indonesia kayak gitu Bu. Monggo Bu, waktunya kami berikan lagi. Ya, terima kasih. Apa ya yang dibicarakan? Saya cerita awalnya teori aja dulu, grup teori. Nah, dulu ketika masuk UIN itu saya satu-satunya yang fisika teori. Kemudian buat grup, mahasiswa pertama itu Andreas. Sebenarnya sebelum Andreas itu dulu Pak Rusli pengen masuk fisika teori, akan tetapi karena
saya terkait dengan kepangkatan, terus saya belum boleh membimbing, akhirnya Pak Rusli cari yang lain, akhirnya masuk geofisika. Terus kemudian saya baru bisa membimbing itu Andreas. Tapi pas Andreas itu saya masih belum kepikiran untuk membuat grup. Setelah itu ada angkatannya Chandra dan Musin, itu saya sudah berpikiran untuk membuat grup nanti ke depannya bagaimana. Terus bahkan mimpi saya terkait kenapa membuat grup fisika teori, apa saja, itu yang pernah saya ceritakan mungkin angkatannya Chandra. Jadi setelah membuat grup membuat grup fisika teori, saya mempunyai angan-angan mahasiswa saya itu aktif kegiatan di luar negeri, tidak hanya dalam negeri. Jadi akhirnya pada tahun 2012 itu saya berangkat, sebelum 2012 itu 2011 itu saya ke Malaysia untuk ikut school, pengen tahu summer school itu kayak gimana di Malaysia. Kemudian sayangnya itu tidak continue, sampai sekarang sudah tidak ada. Kemudian Chandra angkatan berapa dulu? 2010 ya? Saya 9, Bu. Oh, 2009. Saya Musin. Kemudian tahun 2012 saya ikut summer school di Vietnam. Kemudian saya cek di sana, oh ternyata di Vietnam ini pas untuk mahasiswa saya, gitu kan. Jadi setelah itu saya balik, saya cerita ke Chandra. Terus school di Vietnam itu setiap tahun ada, bahkan pada saat saya itu kalau nggak salah 19 atau yang ke-20. Nah setelah itu ada angkatan yang ketiga, angkatan Fuad, Fatih. Kemudian tahun berikutnya itu kalau nggak salah 2013 Fuad sama Fatih yang berangkat ke mana? Ke Vietnam. Selanjutnya Chandra. Selain di Vietnam, kemudian mahasiswa inisiatif, dan saya yakin pasti provokatornya Chandra yang ikut kegiatan di di Thailand. Jadi efek samping dari mengikuti kegiatan di luar negeri itu, beberapa mahasiswa punya koneksi. Seperti hanya contohnya Fuad. Ketika ikut school di Vietnam, dia kenal sama seseorang, pada saat itu dia sudah lulus PhD gitu kan. Nah, tanpa disadari, Fuad itu mempelajari topik yang terkait dengan temennya itu, topik disertasinya temennya. Nah, akhirnya sebelum lulus S1 itu istilahnya sudah ditawari beasiswa, meskipun beasiswa profesor ya kalau nggak salah Chandra ya. Nah, jadi kemudian Chandra juga akhirnya mengenal dunia itu tidak hanya di UIN Malang, akhirnya tahu dunia luar itu seperti bagaimana. Nah, akhirnya ya semangat itu muncul sendiri, kemudian keinginan untuk mengembangkan pengetahuan itu otomatis berbeda, pengalaman hanya di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi salah satu mimpi saya yang sudah terwujud, yakni beberapa mahasiswa saya setiap tahun itu ikut aktif di kegiatan di luar negeri. Jadi pada saat itu mulai angkatannya Chandra 2009, kemudian 2010 angkatannya Fuad, dan yang luar biasa itu angkatannya Rini, angkatannya Irham. Itu ya. Jadi angkatan Rini itu luar biasa, ikut school 2 minggu di Thailand, itu satu angkatan ikut semua kecuali Zainul. Nah, jadi
ketika saya catat 3 angkatan ini yang luar biasa. Jadi bisa memotivasi adik-adiknya bagaimana nanti ke depannya gitu. Misalkan mengembangkan, mengekspansi diri sampai di luar Indonesia. Bahkan beasiswanya pun di luar beasiswa dari pemerintah Indonesia. Nah, itu ada Bayu. Selamat datang Bayu. Lama tidak ketemu saya sama Bayu. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi dan di fisika teori itu masih bukan masih ya. Grup yang pertama kalinya sukses mengirim mahasiswa ke luar negeri tanpa biaya, misalkan kayak school gitu ya, tanpa biaya dari kampus, semuanya dari biaya sponsor. Dan di fisika loh ya. Kemudian grup yang pertama kali di mana mahasiswanya mendapat beasiswa ke luar negeri tanpa istilahnya tanpa beasiswa Indonesia atau tanpa ada MOU. Dan terakhir saya baru tahu kalau UIN Malang itu sudah kerjasama dengan King Monggut Thailand. Jadi itu cita-cita saya terkait dengan berdirinya fisika teori, grup fisika teori di UIN Malang. Dan saya yakin ketika mahasiswa yang kalau setelah lulus dari grup, katakanlah dari grup kita ini, kalaupun mengajar itu pasti akan menjadi guru favorit. Contohnya Bayu itu pasti jadi guru favorit, teladan di sekolahnya. Karena apa? Ketika menjelaskan sesuatu itu jauh lebih detail dari yang dibandingkan dengan non fisika teori. Nah, itu. Yang terus apa lagi ya? Ya sementara itu mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini Bu, semangat buat adik-adik yang baru. Semangat ya. Untuk mengharungi beberapa semester depan. Semangat itu sebenarnya ya intinya ada dalam diri kita sendiri. Jadi, oh ya juga ada, saya lupa menyebutkan juga angkatannya Kevin itu juga bagus, terutama Kevin dia itu keluar jalur ya istilahnya rata-rata school di Vietnam atau Thailand, Kevin itu schoolnya sampai di India. Jadi semangatnya apa ya? Sebenarnya harus termotivasi dengan visi dan misi hidup itu sendiri. Seperti halnya saya dulu ketika masuk fisika teori S1 itu karena satu fisika teori saya mendapatkan pencerahan ketika ikut kuliah Pak Agus Purwanto. Kemudian saya akhirnya masuk fisika teori. Di samping itu karena susah dan tidak ada orang yang mau masuk di dalamnya. Akhirnya karena tidak ada yang masuk di angkatan saya dan Pak Agus Pur pada saat itu juga barusan datang. Ya udah saya masuk karena saya itu pada dasarnya menyukai sesuatu yang susah dan istilahnya orang banyak yang anti fun terhadapnya. Jadi saya mesti masuk di situ. Kemudian ketika masuk ke fisika teori itu merasakan indahnya fisika teori. Saya tidak tahu pada saat itu partikel itu kayak apa. Ini tidak tahu apa-apa. Cuma saya pada saat itu kok indah gitu loh ketika Pak Agus pun menjelaskan suatu formulasi menurunkan gitu, akhirnya mendapatkan sesuatu yang sangat sederhana. Itu menurut saya sangat indah dan itu tidak bisa feeling seperti itu tidak bisa dirasakan oleh setiap
setiap individu, apalagi setiap mahasiswa gitu kan. Nah, jadinya akhirnya ketika sudah masuk fisika teori, saya pengen lagi memperdalam lagi, padahal dulu tidak ada cita-cita ingin masuk S2. Akhirnya masuk S2. Setelah S2 saya pengen S3. Tapi syarat saya harus bekerja dulu, masa sudah berumur tapi tidak kerja. Akhirnya ya alhamdulillah langsung bisa masuk UIN. Nah, pengennya pada saat itu langsung langsung S3, tapi belum ditakdirkan. Takdir saya harus membangun grup fisika di UIN Malang dulu. Jadi intinya motivasi kita atau motivasi hidup itu datangnya dari diri kita sendiri. Anda mau apa, skill apa yang harus ditingkatkan. Jadi visi misi itu harus tetap dipegang teguh. Seperti hanya sampai sekarang saya masih pengen meskipun studi di sini, saya masih berpikir juga nanti ketika saya balik ke UIN Malang apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika visi hidup itu terus keinginan apa yang ingin diwujudkan itu tertanam dengan kuat, kendala apapun, permasalahan apapun yang datang menimpa itu tidak akan bisa membuat keinginan dan cita-cita Anda itu menjadi down. Meskipun sebagai contoh ketika saya pengen S3 ke luar negeri, katakanlah saya sejak dulu pengennya di Eropa, itu mencoba beasiswa itu selama lebih dari kalau nggak salah 8 tahun mencoba. Akhirnya akhirnya lolos dapat beasiswa murah. Anda bayangkan 8 tahun itu tidak sederhana, apalagi seorang perempuan kalau mempunyai anak itu mesti mikirnya ke keluarga, ya udah kuliahnya di dalam negeri. Terus apalagi sudah punya rumah, sudah punya anak, kenapa repot-repot ke luar negeri? Dan karena saya punya cita-cita, punya keinginan, dan keinginan itu tidak hanya untuk diri saya sendiri. Kemudian saya berpikir apa yang saya kerjakan ini nanti insya Allah bermanfaat untuk UIN Malang dan juga untuk generasi fisika teori yang akan datang. Jadi ketika berpikir itu, kendala-kendala yang dihadapi itu terasa kecil. Gitu. Jadi itu intinya. Jadi untuk memotivasi diri sendiri ya salah satunya Anda membaca misalkan biografinya Pak Agus Pur itu bagaimana kok bisa seperti sekarang, atau dari cerita saya atau mungkin dari cerita kakak tingkat terkait dengan fisika teori, tetapi semua intinya akan kembali pada motivasi diri sendiri. Jadi istilahnya kalau dalam fisika, gaya eksternal itu tidak selalu ada, tetapi gaya internal itu yang selalu eksis dan itu yang harus dijaga. Udah? Ada mungkin kalau ada yang ingin tanya atau yang lain didiskusikan. Benar, Bu. Jadi termotivasi. Saya termasuk salah satu yang termotivasi dari jenengan. Ini tadi ada yang menarik, Bu, terkait mungkin saya yang nanya ya. Semoga ini juga mewakili pertanyaan adik-adik karena nggak mungkin kan satu-satu nanya-nanya juga, waktunya mepet. Tadi Bu Erika juga menjelasin kalau Bu Erika sebagai seorang perempuan, terus sudah berkeluarga dan punya anak, kemudian tetap masih memilih untuk semangat menuntut ilmu, bahkan
Jerman tadi juga udah dijelasin terkait bagaimana motivasi itu selain datang dari eksternal juga yang akan selalu eksis itu motivasi internal. Pengen Bu diceritain gimana sih di Jerman gitu biar yang di sini juga katakanlah ngiler pengen jalan-jalan ke Eropa kayak gitu kan. Mungkin bisa Ibu dijelasin sedikit terkait pendidikan di Jerman maupun lingkungannya, apakah sama atau lingkungan pembelajarannya dengan yang di Indonesia kayak gitu. Sebelum nanti ini dengerin cerita dari mas-mas dan mbak-mbak yang sudah lama berproses di fisika teori juga. Ya, sekarang Jerman lagi hangat ya. Berapa ya? Berapa derajat sekarang? Kalau enggak salah sekitar 9 derajat. 9 derajat, 11 derajat sekarang. Kalau di Indonesia 11 derajat sudah kedinginan. Di sini hangat sudah. Kalau terkait dengan apa namanya dunia kampus atau apa atmosfer akademik otomatis berbeda. Tapi saya tidak bisa bercerita banyak karena saya termasuk mahasiswa corona. Itu sama dengan Chandra itu mahasiswa corona. Jadi tidak ada perkuliahan. Kalaupun kuliah itu online gitu ya. Bahkan saya masuk kampus saja terhitung belum sampai 10 kali. Mungkin masih tidak sampai 5 kali, masih 3 atau 4 kali. Dan itu ketika masuk pun itu saya datang ke Jerman selang 3 minggu. 3 minggu setelahnya itu langsung lockdown. Dan ketika lockdown saya Indonesia pada saat itu kan masih barusan kasus. Jadi apa namanya? Saya mikirnya masih menakutkan Mas karena banyak bahan makanan di sini habis kan. Jadi saya enggak keluar-keluar. Jadi belum sering ke kampus. Masih 3 kali atau 4 kali ke kampus itu, ke ruang kerja saya. Terus kalau terkait kuliahnya, saya pernah ikut kuliah. Cuma di sini tuh beda karena apa sistemnya sertifikat ya. Jadi ada mahasiswa daftar gitu ya. Kita mau ngambil SKS atau apa itu daftar dulu yang namanya Moodle. Nah, ketika sudah daftar ternyata Anda tetap ikut kuliah tapi enggak mau ikut ujian enggak masalah. Dan setelah lulus kuliah jadi setiap mata kuliah yang diambil itu nanti dapat sertifikat. Jadi kalau di kita kan KHS ya. Kalau sudah ngambil KRS itu wajib ujian. Kalau di sini enggak. Anda boleh kuliah mendaftar kayak di sistem siakat, tetapi tidak ikut kuliah tidak apa-apa, cuma hanya tidak mendapatkan sertifikat. Maksudnya tidak ikut ujian ya, jadi tidak dapat sertifikat, akhirnya tidak masuk ke kredit. Terus hanya saja yang membedakan PR-nya itu luar biasa di sini. Apa namanya? Saat katakanlah seminggu itu PR-nya 3 nomor atau 4 nomor, tapi anaknya banyak. Dan ya, tapi karena saya kuliahnya untuk yang S2 ya, jadinya satu PR solusinya itu bisa seminggu mengerjakan tuh sehari itu bisa lemburan dan itu bisa jadi belum selesai. Nah, dan itu setiap minggu dan PR itu diupload PR-nya diupload dalam website ya. Kemudian kerjaan atau dikumpulkan juga lewat website. Jadi setiap
akun, katakan di kita akun Siakat itu nanti terintegrasi dengan misal apa setiap mata kuliah itu terintegrasi di situ. Jadi ada PR, terus di-upload, terus dosennya ngupload, Anda apa tugas jawabannya itu di-upload juga. Jadi tidak seperti di kita tugas-tugas dikirim lewat WA atau lewat email gitu ya. Kalau di sana sudah ada sistem. Kalau di sini ya maksudnya. Nah, terus terkait ini juga di sini karena apa? EU itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia. European Union itu apa namanya? Kita di sini setiap minggu selalu ada namanya seminar. Kalau yang untuk S1 enggak tahu ya, mungkin ada juga. Tapi ini untuk seminar riset itu sering juga dari Inggris, dari mana? Dari negara Uni Eropa yang lain itu ikut ke dalam sistem TU Dortmund untuk menyampaikan hasil riset yang terbaru. Bahkan kadang ada ketika untuk winter school atau summer school itu dari DESI, akselerator Jerman itu memberikan perkuliahan. Jadi saya sudah ikut 2 kali kuliah dari DESI, yakni teori grup dan juga GUT, Grand Unification Theory. Hanya saja tetap apa ya, dalam hal penyampaian perkuliahan tidak menyenangkan. Mungkin itu tergantung individu dosennya ya. Apa namanya? Tidak menyenangkan dalam hal penyampaian materi kuliah. Masih menyenangkan mungkin Bayu kalau menyampaikan perkuliahan, menyampaikan suatu materi. Dan juga kalau Chandra saya belum bisa membayangkan, tapi kalau untuk Bayu saya bisa membayangkan bagaimana menjelaskan ke yang lain. Dan itu apa menariknya di sini apa namanya? Terkait dengan interaksi akademik itu bagus. Hanya saja kalau terkait dengan pengajaran, teknik pengajaran, penyampaiannya itu tergantung dosen masing-masing, tapi saya cenderung tidak begitu sreg dengan teknik pengajaran di sini, dan saya lebih sreg pengajarannya yang di India, atau dulu pernah saya ikut kuliah sama orang India dan juga sama apa namanya yang Jepang. Kalau Jepang saya ikut kuliah dengan Profesor Morozumi itu enak ngajarnya dari awal sampai akhir dan itu detail, dan ternyata itu memang stylenya orang Jepang. Jadi makanya Pak Agus Pur dan kemudian yang pernah ikut kuliah saya detail seperti itu kalau untuk orang Jepang. Dan India juga seperti itu. Saya pernah ikut kuliah sama Profesor Godbole, itu terkenal. Jadi yang tahun kemarin tuh mendapatkan award dari Sisa Italia kalau nggak salah. Yang ICTP kalau nggak salah. Jadi orang India perempuan. Jadi itu yang menariknya dari Jerman itu interaksi akademiknya, dan orangnya itu apa ya, pemikir, rata-rata pemikir. Jadi berpikir di luar box. Nah itu. Ada lagi? Menarik sekali. Kayaknya kalau kita terus mengulik gak cukup waktu sehari cerita Bu Erika selama sudah setahun ya Bu di Jerman. Kenapa?
Selama apa? Sudah 1 tahun. Di Jermannya sudah 1 tahun, Ibu. Kalau akademik itu ya terhitung 1 tahun, tetapi saya tinggal di Jermannya 6 bulan. Saya kemarin pulang ke Indonesia hampir 6 bulan. Oh. Jadi Menarik saya ya, berangkat. teman-teman. Jadi berangkat Januari 2020, Agustus itu saya balik, dan ini saya juga barusan balik sampai di Jerman sekitar hampir 1 bulan. Jadi masih terhitung di Jermannya 6 bulan. Bukan, 8 bulan. Oh, gitu. Menarik tadi ya, banyak sekali cerita mulai dari awal grup fisika teori ini terbentuk sampai gimana semangat dari Ibu Erika untuk terus belajar terkait memperdalam fisika teori, bahkan di S3 pun masih ada PR ya. Jadi kalau kita yang S1 udah ngeluh tiap minggu 1 laporan, kalau tadi Ibu itu bilangnya 1 minggu 3 tugas gitu. Jadi kita harus refleksi lagi untuk tetap semangat gitu untuk terus belajar lagi. Kalau ya sebentar, saya ini sebenarnya dulu, masih interupsi sebentar. dengerin. Sebentar, kalau yang saya cerita PR-nya itu masih 1 mata kuliah itu. Kalau mahasiswa S1 otomatis itu kan 1 mata kuliahnya banyak. Iya, untuk 1 mata kuliah saja itu menyelesaikannya bisa 1 minggu atau apa? Kalau mau perfect itu biasanya 1 minggu. Kalau kemarin saya coba itu kalau perfect itu benar 1 minggu baru bisa selesai. Dan dengan detail sekali. Tetapi ketika saya nggak usah perfect kan, setiap di sini ngerjakan PR itu dibuat grup-grup kelompok ya. Jadi setiap saya ada 1 grup itu cuma 2 orang, jadi dibagi lah. Jadi ngerjakannya enggak semua. Katakanlah 1 nomor itu bisa 3 halaman. Dan itu benar-benar 24 jam itu mengerjakan untuk 1 nomor. Itu belum membacanya. 1 nomor 1 hari. Dan yang materi kuliah dosen itu sama tugas terkadang sangat bertolak belakang. Meskipun topiknya masih sama, tetapi PR-nya itu dalam teori yang diberikan dosennya itu tidak ada. Jadi harus membaca buku. Jadi buku yang disarankan apa-apa itu harus dibaca. Ya, dilanjutkan Nuril tadi. Maaf saya interupsi. Ini ada Mbak Eva raise hand. Mungkin mau bertanya Mbak Eva. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erika. Apa? Bu, saya ingin tanya terkait penelitian Ibu di Jerman. Jadi bidang apa yang sedang Ibu teliti sekarang? Terima kasih. Saya membahas grup saya dengan Profesor Bas itu neutrino, jadi terkait dengan astrofisik dan kosmologi. Nah, saat ini saya mengkaji flavor neutrino dengan pengaruh gravitasi. Jadi dalam hasil eksperimen yang terakhir itu ada dekoherensi. Jadi katakanlah fluk neutrino yang terdeteksi sebenarnya di jagat raya itu, atau katakanlah atmosferik sebelum sampai ke bumi, itu
neutrino ada neutrino elektron, ada neutrino muon, ada neutrino tau. Jadi perbandingannya 1, 2, 0. Misalkan dalam rentang waktu tertentu terdeteksi 1 neutrino elektron, 2 neutrino muon, dan 0 neutrino tau. Akan tetapi ketika sampai di di bumi itu terdeteksinya 1, 1, 1. Jadi neutrino elektron 1, neutrino muon 1, neutrino tau 1. Dan itu kenapa kok bisa terjadi? Nah, EHNS itu Ellis, terus N-nya siapa? Saya lupa. Dan Srednicki itu berpikir kalau perubahan state dari pure state yang murni menjadi mixed state. Tapi sebelum itu Hawking itu, nanti saya berusaha membuktikan statementnya Hawking juga bahwa perjalanan neutrino dari sumbernya, salah satu sumbernya di atmosferik, yakni di matahari, itu state-nya berubah jadi dari pure menjadi mixed state. Yang pertama katakanlah sumbernya neutrino elektron, ketika terdeteksi menjadi banyak flavor. Jadi dari satu keadaan menjadi banyak keadaan. Jadi ketika perubahan seperti itu, maka otomatis sistem kuantumnya juga berbeda ya. Jadi saya mengkaji terkait dengan itu. Dan terakhir, ini Profesor juga mempunyai pemikiran perubahan flux yang terjadi itu bisa di-generate atau dibangkitkan karena ada mungkin bisa jadi ada partikel baru yang menyebabkan itu juga. Jadi apakah ada nanti steril neutrino atau yang saat ini belum terdeteksi ya steril neutrino atau partikel fermion yang lain. Jadi itu ini yang dalam waktu dekat kita akan publish dan rencananya kalau enggak publish di Nature atau di Physical Review. Tapi kemarin kita diskusi yang terakhir hari Jumat, rencananya akan dipublish di Nature. Mudah-mudahan terpublish di Nature. Amin. Itu ada yang resen itu. Gimana Mbak Eva? Jawab atau ada feedback? Masih feedback ya. Bu, berarti penelitiannya juga ini ya Bu, selain teori juga sama eksperimen juga Bu? Eksperimen langsung. Enggak. Kalau di sini teori ya teori, eksperimen. Jadi teori, kalau di kita teori itu hanya teori saja ya. Tapi kalau di sini saya cenderung yang fenomenologis. Jadi kalau teorinya itu harus di-match-kan dengan hasil eksperimen. Jadi misalkan saya membuat model apa gitu ya, model untuk menjelaskan katakanlah karakteristik dari neutrino flavor itu dengan menggunakan model yang baru, dan model yang baru ini nanti harus disesuaikan dengan hasil data. Jadi mau tidak mau saya harus pakai matematika atau Python. Makanya sekarang saya juga belajar matematika. Ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau di Indonesia dulu itu kayak bersama dengan Pak Agus Purwanto itu hanya fisika teori, pure fisika teori. Jadi enak, tidak berpikir nanti kedepannya bagaimana atau di-match-kan dengan data. Kalau di sini tidak boleh. Jadi kalau saya harus membangun teori itu harus berdasarkan permasalahan yang ada sekarang, yang ada katakanlah yang dihadapi dalam eksperimen. Misalkan ini
kaidahnya kok seperti ini, bukan kaidah hasilnya kok seperti ini, sebelumnya kok prediksinya seperti itu dari teori, tapi eksperimennya hasilnya seperti ini, itu harus dijelaskan. Jadi seperti halnya yang saya juga mempelajari dulu itu, kayak saya itu sedikit antipatis yang namanya lubang hitam, atau itu gak terlalu suka gitu kan. Saya sukanya yang astro, ya cuma partikelnya saja. Tetapi semakin ke sini ya harus dipelajari kosmologi. Jadi nanti karena tahun 2000 akhir 6 bulan yang lalu itu Ice Cube, detektor neutrino di kutub itu mendeteksi ekstrak galaktik neutrino. Jadi neutrino yang datang dari sangat jauh, misalkan yang disebabkan oleh black hole atau yang lain atau supernova gitu. Dan itu selanjutnya diteliti, otomatis karakteristiknya berbeda. Ketika neutrino bersumber dari katakanlah kaon decay atau pion decay, itu karakteristiknya sudah berbeda. Jadi nanti bagaimana neutrino berinteraksi dengan lubang hitam itu memberikan output yang sedikit beda dengan terkait dengan karakteristik neutrino. Jadi neutrino itu kemana-mana, dan salah satu partikel yang kandidat yang bisa menjelaskan terkait dengan Big Bang nukleosintesis. Iya, Bu. Kira-kira kan selama ini saya tahu yang saya nyambung itu gini, Bu. Ada teori. Nah, dari teori itu diaplikasikan atau dibuat alat gitu, Bu. Semisal ya, Bu. Misal ada data, Bu, data eksperimen. Tapi ini belum ada teorinya, Bu. Jadi data eksperimen ini kayak belum bisa dijelaskan gitu, Bu. Nah, itu mungkin tidak, Bu. Terus kita buat teori untuk menjelaskan data tadi, itu mungkin enggak, Bu? Atau berpikirnya mungkin terbalik? Kalau terkait dengan fisika teori, maksudnya kalau high energy tinggi, itu pasti berangkat dari teori dulu, bukan eksperimen dulu. Karena akan menghasilkan cost-nya lebih mahal, karena alat-alat eksperimen fisika teori itu super mahal, paling mahal di dunia. Jadi otomatis dari berangkat dari teori dulu. Kemudian kalau yang sekarang misalkan mau mendapat menganaliskan, katakanlah Ice Cube itu mempunyai data seperti ini, Super Kamiokande mempunyai data seperti ini. Kemudian bagian fisika teori, tapi bukan bagian kita ya, bagian di eksperimen, orang eksperimen itu sendiri punya grup divisi, itu menganalisis, katakanlah menganalisis sensitivitas alat-alat itu sudah ada. Jadi itu sudah divisi yang lain. Jadi misalkan kalau pengen mendapatkan sensitivitas seperti ini, bagaimana, itu ada. Jadi bukan bagian divisi kita, maksudnya divisi grup penelitian saya. Itu sudah beda lagi terkait dengan alat. Ada sebenarnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah. Terima kasih, Mbak Eva. Ya, terima kasih, moderator. Itu Rini buat ya, selanjutnya, ini kan iya ada Mbak Rini. Ini Mbak Rini raise hand. Mbak Rini bisa sekalian kenalan dan juga mungkin sedikit cerita terkait gimana di fisika teori UIN Malang. Monggo dari Mbak Rini. Ya, ini selamat buat Rini. Kapan berangkat ke Taiwan? Insya Allah bulan Maret, Bu. Bulan depan berarti. Iya.
Nah, ini yang Ya, sudah. yang pertama ya, bukan yang pertama, yang kedua, yang Kenapa, di luar Thailand setelah untuk S2-nya. Oh, saya Yang duluan, pertama Bu. kan Baru bukannya, Kevin. oh kamu duluan, saya kira Kevin dulu. Iya. Beda, Kevin berarti, penerimaannya Agustus, Bu. oh gitu. Iya. Iya, iya. Berarti selain perempuan yang pertama, jadi di grup fisika teori juga perempuan pertama yang ke luar negeri ya, di luar Thailand. Yang Thailand sudah 2, Chandra sama. Ya silakan, Rid. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Erika sudah menerima undangan kami untuk datang di acara ini, dan kakak-kakak senior yang lain. Ya, perkenalkan, nama saya Zuairini Rizkia. Saya dulu masuk teori karena pengen ke Jepang, tapi malah larinya ke tetangganya Jepang. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Untuk jangan mungkin sesi lain ya. Saya lebih pengen bertanya sama Bu Erika. Begini Bu, untuk di Jerman sendiri sistem ujian masuknya tuh seperti apa ya Bu ya? Kalau ya, terus yang kedua itu Bu, ini kan saya difokuskan untuk tentang dark matter Bu. Nah, untuk dark matter neutrino. Nah, sejauh yang saya tahu itu Bu, dark matter neutrino itu kan hanya steril neutrino ya Bu ya. Nah, tapi di sisi lain itu neutrino itu juga termasuk bom dark matter. Nah, yang termasuk bom atau dark matter hangat itu neutrino flavor yang kita ketahui selama ini 3 jenis atau bagaimana? Ya, ini kuliah itu. Ini kuliah ini. Ya, Nanti ya, aja itu. Oh, enggak mau. Kuliah Saya mau ini. tanya. Satu sesi itu. Yang lain biar nggak terlalu berat. Oh ya udah ya. Kamu Rini itu menakut-nakuti adik tingkat ini. Tadi ini Ya, sudah. kasihan adik-adiknya nanti pada dari kanan semua. Ya sudah, Bu. Welcome party itu yang Mengenai- simple-simple, jangan yang serius-serius. Ya udah ya. Nanti pada keluar nanti. Mengenai ujian masuk ke Jermannya seperti apa Bu? Ya mungkin saya rencana mungkin bisa S3 di Eropa juga Bu. Terima kasih. Amin. Amin. Aja. Amin. Yang sedikit berat itu satu yang agak susah itu ya, masuk ke Jerman. Yakni apa namanya, standarisasi ijazah. Nah, itu kalau UIN Malang itu masih belum masuk kayaknya, tapi mungkin suatu saat akan terproses ya. Jadi yang pertama itu. Jadi pengalaman teman saya yang S3 di mana? Di Jerman, di Bremen, itu sudah dapat beasiswa, tetapi apa namanya, bermasalah dalam istilahnya standarisasi kampus. Padahal itu yang bersangkutan dulu S1-nya kalau nggak salah Unpad kalau nggak salah. Itu istilahnya ada masalah terkait, aduh terlalu silau, sebentar, saya pindah posisi mataharinya. Silau. Jadi itu kalau mau masuk ke Jerman terkait standarisasi. Kalau terkait dengan tes saya kurang tahu ya tesnya apa, karena saya masuknya S3. Jadi S3 itu di sini terhitung bukan student tetapi sebagai asisten riset. Jadi tes masuknya kurang tahu. Mungkin kalau misalkan tertarik ke Jerman itu langsung bisa gabung ke PPI Jerman, nanti tanya-tanya. Tapi rata-rata yang di PPI Jerman banyak yang S1, yang masuk S2-nya jarang masuk ke PPI. Mereka sudah apa namanya? Kalau sudah S2 itu sudah fokus sama dirinya sendiri. Tuh. Gimana Mbak Rini? Ya, bisa jadi cuma dilihat dari, mungkin bisa jadi
kalau ini kan nanti mau S3 kan. Kalau S3 ke luar negeri itu S3 itu enggak ada tes. Mungkin nanti sama kontak-kontak sama profesor, dilihat CV-nya, katakanlah terutama dilihat jurnal yang pernah terpublish itu. Dan yang terakhir jelas itu adalah doa. Untuk Muslim sendiri di sana bagaimana gitu? Kalau sama puasa di sana berapa jam gitu? Kalau tahun kemarin hampir 19 jam. Jadi pas kalau masih awal-awal mungkin 18 ya. 18, tapi akhir-akhir itu mendekati hampir 19. Jadi waktu sahur imsaknya itu jam 3, kemudian bukanya bisa hampir jam 10 malam. Banyak masjid ya Bu di sana? Kan saya tinggal di istilahnya di kampung, bukan kampung ya, daerah yang banyak orang Turki, jadi lumayan banyak masjid. Tapi kalau nanti kalau saya kalau cari tempat tinggal, cari yang istilahnya tempat yang bukan murni banyak orang Jermannya, tetapi banyak orang Turkisnya. Jadi biar tidak susah cari makan. Maksudnya marketnya itu saya cenderung belanja di marketnya orang Turkis. Beli daging dan lain sebagainya itu halal. Bu. Saya dengar-dengar Bu, kalau untuk PS di catatan itu kita harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru gitu. Nah, iya jelas. Ibu sendiri bagaimana mencari sebuah inspirasi hingga menemukan sesuatu itu menjadi benar-benar baru gitu? Belum tahu, saya masih belum ada ide yang baru karena mungkin tahun pertama masih belum ya. Jadi sementara kalau di sini ikut kerja sama profesor, jadi ngerjain profesor punya ide apa, terus saya istilahnya mengerjakan idenya profesor. Tapi nanti kalau saya punya ide sendiri itu nanti tertuang dalam disertasi dan itu berproses. Bisa langsung, harus berproses. Di sini menuntutnya mungkin ya sedikit berbeda. Kalau istilahnya menawarkan ada katakanlah steril, ada partikel baru, kemudian saya membuat teori baru otomatis. Nah, jadi orang mikirnya seperti itu kalau di Jerman, berpikir gede. Jadi tidak hanya nanti neutrino katakanlah di vakum, bagaimana nanti saya mengkajinya dalam katakanlah medan gravitasi, cuma gitu aja. Tapi bukan cuma begitu aja, tapi harus dicek dengan kondisi yang terkini, dicek juga dengan hasil eksperimen. Dan terkadang bisa jadi itu benar-benar teori yang baru gitu. Jadi bukan hanya sekedar saya pengennya ini, tapi harus menjelaskan fenomena ada yang sekarang. Sudah, terima kasih. Kasih Mbak Tini, pertanyaannya sebelum dilanjut, kalau ada mau nanya bisa raise hand, tapi sebelumnya mau saya lempar dulu ini
tadi udah sering disebut ya, mungkin adik-adik juga penasaran orangnya yang mana. Ada Mas Bayu, kemudian ada Mas Chandra, ada Mas Irham, kemudian tadi ada Mbak Rini, ada Mbak Baratus sama Mbak Nurida. Mungkin kita kenalan lagi sama yang belum kenalan di sesi pertama tadi. Dimulai dari Mas Bayu. Monggo, Yang Mas. paling senior dulu Chandra itu. Mas Chandra dulu. Chandra dulu yang senior. Iya, Bu. Ya, Mas Chandra itu dulu kan. Ya, yang paling Chandra dulu, baru Bayu. Jadi Mas Chandra. Ya. Monggo Mas Chandra sambil Jangan ditanya kapan nikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Chandra Muhammad ya. Saya asli Malang, Malang Kota. Saya S1 di UIN Malang, itu ya pasti ya. Fisika teori angkatan 2009. Saya lulus tahun 2015 ya. Kemudian saya lanjut S2 di Naresuan University di Thailand, mengambil master. Itu lulus tahun 2018. Kemudian saya itu pengen itu kuliah diploma di ICTP ya. ICTP ada program namanya diploma 1 tahun, itu impian saya tapi belum tercapai. Nah ternyata saya tahu ada di Thailand itu ada yang bikin program yang dia terinspirasi oleh ICTP. Nah itu program diploma 1 tahun itu quantum fields, gravitation, and cosmology. Kita belajar kosmologi umum ya, teori medan kuantum secara umum, kemudian relativitas. Itu ya seperti Bu Erika itu. Jadi saya itu kuliah ada PR itu banyak. Jadi PR ngitung. Itu ada satu dosen yang agak menakutkan, itu soal itu diambil dari jurnal. Jadi kalau saya nurun dicari di buku itu tidak adanya dari jurnal. Terus kita suruh menurunkan gitu kan 1 minggu 2 minggu. Tapi yang asik itu kita diskusi sama temen itu asik, kita bisa dapat inspirasi. Kamu nomor 1 bisa nggak gitu, nomor 2 bisa nggak gitu. Itu sampai jam 3 malam itu saya ngetok ruangnya teman saya gitu. Udah ketemu nggak ini? Oh pakai cara ini gitu. Itu asik bener itu. Saya merasakan saya dapat ilmu. Terus teman-teman banyak yang lebih pintar, tapi ketika kita punya ide gitu, teman-teman kita nggak bisa, kita punya sumbangan. Ini loh saya ketemu ini hasilnya begini gitu. Terus teman-teman itu kebanggaan juga gitu. Kita bisa kolaborasi sama teman, kita saling nukar hitungan gitu kan. Dan itu saya merasakan di PR 1 minggu 5 halaman, 1 minggu kita setor hitungan itu menarik. Cuma ketika S3 ini PR seperti itu agak berkurang sedikit ya, tapi ketika diploma. Terus saat ini saya S3, langsung S3 di tempat yang sama gitu kan, karena beasiswa mungkin kalau saya berhenti dulu nyari beasiswa di tempat Eropa itu mungkin biayanya agak mahal ya. Jadi ya ada tawaran beasiswa di sini, akhirnya ya saya ambil gitu kan. Saya S3 sekarang di bawah bimbingan namanya Burin Gamjatba ya. Bidang minat saya itu tentang modified gravity theories. Jadi saya mencoba memodifikasi teori Einstein ya. Gitu. Kemudian saya meneliti juga tentang dark energy, beberapa model dark energy, terutama yang saat ini saya teliti adalah holographic dark energy. Jadi paradigma holografi itu ya, dari itu yang menjadi inspirasi kita memodelkan dark energy. Itu sih untuk sanad akademis ya. Pembimbing saya Burin Gamjatba itu muridnya Roy Martens, itu salah satu ahli direktur Square Kilometer Array, itu muridnya George Ellis, kosmolog terkenal. George Ellis itu muridnya Siyama itu gurunya Stephen Hawking yang terkenal. Dia muridnya banyak menelurkan ahli-ahli kosmologi. Terus Siyama itu muridnya Paul Dirac itu muridnya Ralph Fowler itu muridnya
Ernest Rutherford. Rutherford itu muridnya J.J. Thomson. J.J. Thomson itu muridnya Rod Leidig. Sampai kepada Isaac Newton. Isaac Newton, kemudian muridnya Isaac Barrow, muridnya Viviani, dan Viviani muridnya Galileo Galilei. Itu sekilas saja untuk memotivasi. Lengkap, sanadnya lengkap ya. Cocok. Mungkin kita lanjut dulu ke Mas Bayu. Semuanya Monggo, kedengaran Mas ya? Bayu. Ya, semuanya Iya, kedengaran apa enggak ini? Aman, Mas, aman. Aman. Oke ya, jadi saya casual saja, jadi santai saja diskusinya. Intro saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya ini sebenarnya mau kenalan dulu ya. Saya ini adik kelasnya Chandra ya. Dulu saya lahir di Jombang, S1-nya UIN Malang, lulusnya 2014. Saya lulus cepat sendiri, tapi enggak lanjut S2 sama S3. Dulu saya sempat itu keterima di Jepang ya, tapi interviewnya enggak saya teruskan. Itu karena mungkin ya ada alasan dari pihak keluarga ya. Pihak keluarga saya ya itu kan urusan pribadi sendiri ya. Jadi gini, masalah intronya saya belum hormat sama Bu Erika ya. Yang saya hormati Bu Erika, yang saya hormati Mas Chandra, yang saya hormati adik-adik seluruhnya. Ini dari angkatan berapa aja ini? 2012, 2013 sampai 2019 ya ini? Iya, Mas, sampai 2019. Oh iya, kalau dulu itu semua orang fisika teori itu rata-rata cowok ya. Kecuali satu saja dosennya. Itu yang paling cantik sendiri. Mas Musin, kemudian saya, Mas Chandra, Mas Ari, sama Mas Fuad. Oh iya, BTW ngomong-ngomong Mas Fuad sama Mas Ari kok nggak nongol ini? Nongol apa enggak orangnya? Saya pakai HP ini. Nggak ada, Mas. Kalau Fuad sibuk nonton drakor dia. Oh iya. Jadi begini ya, apa sih fisika teori? Fisika teori adalah fisika yang paling fundamental ya di antara 6 jurusan yang ada di UIN Malang. Yang pertama adalah fisika teori, kemudian geofisika, fisika instrumen, biofisika, fisika geologi, geofisika namanya, sama fisika material. Alhamdulillah saya masih hafal ya. Masih jelas ya? Aduh, ada error ini di sini. Terus alasan saya dulu itu ngambil fisika teori itu apa sih? Jadi untuk adik-adik kelas yang awalnya mungkin masih bingung, kenapa sih saya harus ngambil fisika teori? Kan seperti itu ya. Yang pertama dulu saya cita-citanya itu sebenarnya ingin jadi profesor ya. SMA itu saya itu sangat terobsesi bagaimana sih caranya menjadi Albert Einstein gitu ya, the next Albert Einstein. Ternyata saya telisik satu persatu gitu, ternyata dia itu ngambil fisika teori, bukan mengambil fisika pendidikan. Ya, jadi kemudian itulah landasan saya kenapa saya ngambil fisika teori. Yang kedua alasan saya adalah menjadi dosen ya. Menjadi dosen, kemudian alasan yang ketiga adalah berkaitan dengan kuliah di luar negeri. Kalau jurusan fisika yang lain itu notabene untuk ke luar negeri itu sangat sulit sih menurut saya ya. Karena di luar negeri itu rata-rata itu adalah fundamental fisiknya.
Ya, jadi penelitian fundamental itu yang sangat direncanakan, baik di negara-negara yang maju, terus negara yang berkembang, semuanya berkaitan dengan fisika fundamental. Dan salah satunya fisika fundamental adalah fisika teori itu sendiri. Kemudian untuk alasan yang keempat, saya ngambil fisika teori itu karena sering jalan-jalan. Dulu saya sama Mas Chandra 2011 itu ya, 2011 awal itu pergi ke ITS, masalah seminar Higgs boson awal-awalnya sangat menggaung dulu itu. Saya dulu masih semester berapa ya? Semester 13 sih. Tole dulu ya. Ini gimana ini penurunan rumusnya ini ya? Kok bisa kayak gitu? Kemudian alasan saya yang kelima, saya tulis ini Rek. Saya niat ini ya. Yang kelima adalah beasiswa luar negeri itu sangat banyak sekali ya kalau berhubungan dengan fisika teori di Thailand, di Taiwan, di Jepang, terus di mana aja, bahkan di Jerman yang sekarang Bu Erika ada di sana, itu banyak sekali beasiswa untuk fisika teori. Terus saya ngambil yang terakhir, alasan saya ngambil fisika teori ini adalah fisika yang terdepan ya. Bayangkan saja, ide fisika teori adalah tahun 1900-an. Kemudian baru teraplikasi adalah tahun 2000. Satu abad baru teraplikasi. Itu loh yang landasan saya ngambil fisika teori. Oh, fisika teori itu keren ya, bisa memprediksi. Dengan rumus bisa memprediksi masa depan itu seperti apa gitu. Mungkin sekarang aplikasi-aplikasi fisika teori itu sangat banyak sekali. Bagi adik-adik kalau seandainya masih bingung ya fisika teori itu seperti apa, ya contoh paling sederhana ya HP lah ya. HP itu kan berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ya otomatis berhubungan dengan persamaan Maxwell kan awalnya, kemudian Pak Tesla, dan semuanya itu dari fisika teori. Ya. Jadi kalian Anda semuanya kalau sudah masuk fisika teori adalah orang-orang yang top, orang-orang yang hebat lah. Ya, tinggal diteruskan saja S1, S2, S3, profesor. Kemudian nanti saya diundang jadi MC-nya saja ya. Gitu. Sebentar ini. Oh ya, ini pengalaman saya di UIN dulu ya. Saya kan S1 saja ya. Beda dengan adik-adik itu yang sudah S2, bahkan Mas Chandra sudah S3. Sebenarnya saya agak nervous ini. Makanya baik dari tadi ya. Pengalaman saya mengambil fisika teori itu sangat menyenangkan sekali. Itu dikarenakan karena selalu ada topik yang dibahas itu loh. Nggak ada selesainya fisika teori itu. Kalau seandainya Anda mau ngambil kosmologi, itu pun nanti ada cabang-cabangnya lagi. Menurut Mas Chandra itu ada klan-klannya. Klan ini, klan gravitasi, kan klan gravitasi, kuantum, dan lain-lain itu banyak sekali. Bahkan mungkin sekarang Mas Chandra berhubungan dengan topologi juga kan. Kemudian fisika itu sangat luas sekali ya. Fisika, kemudian eksperimentalnya ya, terutama jika adik-adik nanti ingin bekerja, itu kalau di Indonesia itu ya bekerjanya menjadi PNS ya mungkin ya. Jadi PNS, kalau saya sendiri sekarang jadi guru saja. Sama ini guru bagi istri saya sama anak saya ya. Seperti itu. Terus pengalaman saya ngambil fisika teori di UIN Malang itu dulu itu ngeri pokoknya ya. Jadi semuanya harus berlandaskan dengan FISMAT 1, FISMAT 2, FISMAT 3. Itu pelajaran yang paling ngeri. Jadi kalau mahasiswa ingin dapat nilai A itu sulit sekali ya dulu itu. Wis lah momok dapat nilai D itu sudah terbiasa dulu itu. Ya alhamdulillah saya nggak dapat D kan gitu ya. Ngeri tapi romantis kalau hujan, itu fisika teori ya. Terus masalah e-booknya itu gampang ya, tinggal download di internet itu gampang buku-buku fisika teori. Tapi ya gitu, buku-bukunya itu ya bahasa Inggris semua. Kalau seandainya adik-adik ingin mencari buku-bukunya,
langsung kontak Mas Chandra saja. Itu gudangnya ilmu fisika teori itu, Mas Chandra itu. Dulu Mas Chandra itu download itu apa buku itu sampai 11 giga. Bayangkan kalau seandainya itu di print mungkin apa itu namanya, perpustakaan Sauwin paling kalau di print itu ya. Banyak sekali. Monggo ke beliau itu lebih senior sekali ya. Dulu sering ya tanya jawab, ya apa Mas ke depan ini anak-anak gimana gitu. Terus apalagi ya saya ini mau bahas apa lagi? Oh ya, masalah ini mungkin untuk adik-adik kalau seandainya sudah masuk fisika teori, yang pertama mungkin jenuh ya. Jenuhnya itu mungkin karena sulit ya, sulit dipahami. Ini kok rumus tok ini gimana ya? Garai uang murus kan gitu, ya kan? Rumusnya kayak serundeng-serundeng. Gambare piye? Kalau hukum Newton kan gampang ya. Sigma F sama dengan M kali A, sudah jelas. Mobil didorong, ada percepatan, jelas sekali. Nah, tapi fisika teori, coba bayangkan persamaan Dirac, Klein-Gordon, kemudian apa lagi itu. Wis pengalaman saya dulu itu ya apa yang membayangkannya. Tapi saya selalu mencari-cari gimana sih dapatnya itu. Ternyata, alhamdulillah ya, sekarang kalau seandainya Anda sekalian cari di Google, apalagi di YouTube, itu sangat banyak sekali, sangat terbantu dulu. Kayak contoh, seandainya teman semua mau ngambil persamaan medan Einstein ya, gravitasi umum, di YouTube ada visualisasinya itu. Kenapa pakai tensor, pakai simbol Christoffel seperti itu sudah jelas semuanya. Oh enak lah pokoknya ya, seperti itu. Jadi visualisasi adalah yang paling penting, itu untuk menjaga semangat adik-adik untuk belajar fisika teori. Tanpa ada visualisasi nanti akan bingung, ini arahnya kemana sih? Rumus ini apa sih maksudnya? Nah, itu nanti Anda akan menemukan. Paling tidak yo ngeluh lah ya. Nah, dulu diajar sama Bu Erika, ya dosennya ya cuma satu ya. Dulu Bu Erika yang membimbing saya, mulai semester 3 sampai lulus semester 7 itu ya, bahkan skripsi. Ya, enjoy saja ya. Meskipun fisika teori itu sulit, tapi itu menantang bagi saya. Jadi bagi kalian kalau seandainya ingin suka tantangan, ambillah fisika teori ya. Keren lah pokoknya ya. Kalau ingin jadi orang keren nih fisika teori. Kayak Mas Chandra itu rambutnya kayaknya sudah keriting-keriting ya. Gitu sih. Oke, ini yang terakhir masalah tips belajar ya. Jadi belajarnya semboyannya itu satu, belajar. Terus tidak ada kata lain, orang fisika itu cangkruan. Kalaupun cangkruan itu ya membicarakan tentang rumus-rumus ya. Saya sama Mas Chandra ke kantin, ya saling traktir-mentraktir, bahasnya rumus, bahasnya ilmuwan. Makanya Mas Chandra itu kalau berhubungan dengan sanad-sanad Einstein, gurunya, muridnya itu tahu semua. Mas Chandra itu sejarawan lah, sekaligus namanya provokator untuk adik-adiknya supaya jadi fisika teori. Sesepuh lah ya. Tips yang kedua adalah jangan tunda-tunda, karena fisika teori itu sulit ya. Tapi itu bukan berarti fisika teori tidak bisa dipelajari. Harus belajar lah setiap hari. Jangan sampai 3 hari ya. Adik-adik itu 3 hari nggak belajar fisika teori. Nanti ke-4 harinya itu nanti akan sudah malas. Itu saya mengutip dari kata-kata dosen saya, yaitu Bu Erika ya. Wah, saya ini loh masih membawa bacaan saya ini Pak Agus Pur loh. Coba, meskipun saya sudah lulus, ya tetap bacaan saya Pak Agus Pur ya. Nah, kalau saya ingin tidur nggak bisa tidur ya baca ini buku ini ya. Nah, di buku-buku itu banyak sekali inspirasi dari guru Pak Agus Pur itu ya. Meskipun saya tidak pernah diajar ya, nggak pernah tatap muka langsung, tapi beliau memang benar-benar guru yang baik lah ya.
Kemudian untuk menjadi fisikawan dunia paling tidak itu harus 20 halaman per hari. Itu Anda harus apa yo? Menurunkan rumus, mengerjakan soal sebanyak 20 halaman. Itu standarnya ini. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu wis ngetop lah ya, selama 4 tahun nih, ngeri pokoknya ya. Kemudian tips yang keempat adalah cari textbook yang paling gampang dulu ya. Ini perlu dicatat untuk adik-adik yang baru masuk fisika teori. Yang pertama, pengalaman saya ngambil fisika teori, kenapa sih kok bisa mulus-mulus saja, rumus-rumusnya kok enjoy-enjoy saja. Yang pertama itu adalah buku Demystifit gitu ya. Nah, Mas Chandra itu tahu buku Demystifit itu seperti apa. Bukunya itu apa ya, kayak anak kecil ya, lucu-lucu gitu. Nah, terus yang kedua bukunya Asokdas. Nah, Asokdas itu keren nih bukunya. Silakan dibaca habis Demystifit, Asokdas, habis Asokdas, Grainer, habis Grainer baru Peskin. Jangan langsung Peskin Anda. Nanti akan pulang nanti ya. Soalnya Peskin itu berat ya untuk mahasiswa S2, S3 biasanya pakai itu. Itu pengalaman saya sih dulu ngambil fisika teori. Bahkan saya itu nggak ada sedikit pun merasa bersedih hati, kecewa ngambil fisika teori. Saya sangat alhamdulillah karena dengan fisika teori apa yo, semua ilmu fisika itu loh ngumpul jadi satu di sini. Ya, kalau Anda nanti ingin jadi dosen, itu peluangnya besar sih ya kalau fisika teori karena fisika teori itu sangat-sangat langka. Badak ujung kulon ya, badak ujung kulon pun kalah langkanya itu menurut Pak Agus Pur dulu itu ya, profesornya maksudnya ya. Nah, berarti yang perlu dilindungi itu sebenarnya orang-orang fisika teori ini ya, supaya tidak punah gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau seandainya saya ada banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalaupun ada kebaikan, silakan disimpan saja. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tadi dengar Mas Bayu sambil ketawa-tawa, terus di layar juga lihat ada Mbak Nia juga ketawa-tawa. Jadi tadi banyak sekali ya teman-teman pengalaman mulai dari Mas Chandra, terus tips-tips dan juga banyak masukan dari Mas Bayu juga buat khususnya buat kita dan juga adik-adik yang baru. Mungkin yang ingin sharing dari teman-teman atau bertanya bisa raise hand di sisa kesempatan waktu pada sore hari ini. Oh ya, ini ada dari Dian Eko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu. Ini kan terkait nama peminatan kita. Nah, kita itu masih bingung buat nama peminatan kita itu apa yang benarnya. Nah, mungkin dari Bu Erika itu ada saran untuk kedepannya pengennya seperti apa. Itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, saya belum terfikirkan. Mungkin Chandra yang biasanya banyak ide, seperti ngasih nama drakor. Hanya saja di UIN Malang sekarang kan belum ada penelitian relativitas umum, kecuali kalau Chandra bisa S3 nanti ke UIN Malang. Mari nanti kita sama-sama membangun fisika teori. Jadi istilahnya di kita di UIN Malang masih istilahnya masih belum terlalu mapan mungkin. Dan apa ya? Mungkin ada urun rembuk dari yang lain. Dari Chandra mungkin. Kalau terkait dengan fisik kedepannya, nanti saya cuma berharap, saya berharap visi yang sebelumnya, misalkan mahasiswa aktif, summer school, ke luar negeri, itu masih ada. Kemudian
apa namanya, kerjasama ditambah. Jadi tidak hanya lingkup di apa namanya di ASEAN, tapi bisa ke Eropa. Jadi kita katakanlah tidak lolos ikut school di luar negeri, bisa jadi karena belum ada link ke sana. Selain apa requirement, misalkan kalau summer school itu kan persyaratannya belum terlalu jelimet dibandingkan kayak diploma ya. Kalau diploma kan apa namanya harus ada syarat apa namanya IP berapa gitu, kampusnya kayak gimana. Tetapi kalau summer school itu cenderung dari rekomendator. Kalau rekomendatornya tidak terkenal atau tidak punya link dengan yang di sana, itu otomatis susah. Jadi saya dengan simpel cuma berpikir satu saat, misalkan saya kembali ke UIN Malang, bisa membuka link ke Eropa. Jadi berapa mahasiswa itu bisa ikut summer school di Italia atau di Spanyol. Jadi saya berharap di samping di sini kuliah bisa membangun link. Hanya saja kan terkait karena corona, saya belum bisa kemana-mana. Ke kampus pun masih 3-4 kali. Seperti itu. Ayo, terkait dengan nama. Masa namanya drakor? Ayo Chandra. Saya belum kepikiran itu. Iya. Disengaja. Mungkin dikasih drakor cuma gara-gara Fuad ya. Iya. Suka drakor. Nanti Dan sejak dulu kan kita juga berpikir nama ya Chandra ya dulu. Namanya ya, bagaimana, simbolnya bagaimana. Kalau simbol sempat terpikir apa enggak? Karena saya banyak yang dipikir, jadi enggak terlalu sempat berpikir yang seperti itu. Dan mungkin itu salah satu kekurangan saya untuk istilahnya branding. Branding kita itu masih belum ada. Nah, yang kuat branding itu Chandra. Chandra itu provokator yang bagus. Jadi kalau marketer itu bagus. Kalau penyampaian materi secara detail itu Bayu. Bayu bisa menjelaskan suatu detail sekali, itu Bayu. Kalau Chandra provokatornya, terus bagus buat apa marketing, brandingnya itu Chandra. Jadi berdirinya fisika teori sampai seperti ini juga berkat Chandra. Chandra itu provokator. Ngajak Bayu masuk fisika teori dan lain sebagainya, kemudian mungkin memprovokatori Irham agar masuk fisika teori gitu. Nah, jadi silakan urun rembuk. Kan sekarang kita jadi keluarga besar fisika teori, mari kita urun rembuk terkait dengan branding grup fisika teori UIN. Nah, nanti itu bisa dipikirkan. Jadi bukan saya saja, mungkin siapa tadi? Yang tanya tadi siapa? Dian Eko. Ya, Dian Eko juga berpikir branding nama kita apa, terus apa namanya, logonya bagaimana. Kalau saya terpikir logo kita paling tidak harus ada refleksi simetri, karena kesimetrian di jagat raya itu sangat penting. Jadi usahakan kalau membuat bingkai atau logo ada cerminan simetrinya. Cuma saya belum terpikir bagaimana. Bayu itu kan bisa jadi punya ide terkait dengan itu. Mungkin nanti bisa didiskusikan di grup. Jadi kalau seandainya ada ide-ide, jadi dari kakak tingkat, dari adik kelas, bisa share, Mas saya punya ide gini, Mas saya punya logo gini, modelnya gini, di-share aja gitu. Jadi nanti kita voting, kira-kira yang paling cocok yang mana dipakai gitu aja. Ya, plus namanya juga. Ya.
Berarti jadi PR gitu, PR PR bersama. semua, PR bersama. Jadi ide seperti itu biasanya dari yang masih bersemangat dan yang masih fresh, tugasnya mencarikan jalan. Mudah-mudahan nanti jejak saya diikuti oleh, misal jejak saya kuliah di Eropa diikuti oleh mahasiswa selanjutnya. Nah, kalau Chandra sudah punya jalan sendiri. Nah, mungkin tadi jawabannya buat Eko bisa jadi PR bersama dari kita semua keluarga besar Fisika Teori UIN Malang untuk gimana membanding grup Fisika Teori dan juga untuk menentukan nama dan logo ke depannya. Karena ini sudah, kalau di Indonesia sudah hampir maghrib, Bu. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau sharing, atau dari mas-mas dan mbak-mbak ada yang ingin menyampaikan pesan-kesan selama di Fisika Teori. Ini ada Mas Irham sama Mbak Maratus. Sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Irham dan terus dilanjutkan Mbak Maratus, saya beri kesempatan untuk sharing. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Mungkin ini nggak lama ya, soalnya sudah mau maghrib. Mungkin untuk saya sendiri perkenalan, nama saya Irham. Saya satu angkatan sama Rini dulu Fisika Teori. Mungkin kalau saya sendiri agak berbeda dari yang lain ya. Kalau mengenai S2, saya ngikuti jejaknya Mas Bayu. Sekarang lagi bekerja juga. Namun kerjanya ini agak jauh melenceng dari fisika. Jadi kalau saya sendiri sekarang sibuk di salah satu startup di Jakarta sebagai data scientist. Untuk pesan-kesannya gimana ya? Saya sendiri so far hal yang ingin saya tanyakan udah dibilangin sama Mas Bayu semua sebenarnya. Jadi ya mungkin salah satu hal yang menarik adalah fisika. Kenapa harus fisika teori? Kalau bagi saya sendiri itu bisa, kalau saya sendiri itu manfaatnya bisa merubah pola pikir. Intinya itu. Jadi pola pikir apa yang berubah? Biasanya kalau saya sendiri, saya lebih bisa berarah dalam arti ketika saya menghadapi satu masalah, saya bisa tahu apa yang pertama kali yang harus saya list, pertama kali apa yang harus saya lihat, dan lalu lanjut bagaimana sampai akhirnya mendapat jawaban. Nah, itu semua biasanya akan bisa didapat kalau masuk ke fisika teori. Pemikiran yang terarah itu biasanya akan muncul secara sendirinya kalau kita banyak berlatih menyelesaikan satu masalah di sana teori, terutama rumus. Misalnya ada rumus ini dasarnya fundamentalnya apa, kok bisa dari ini, semua nanti akan ada urutannya sendiri. Lah dari urutan dari itu, dari belajar kita mengurutkan atau menyelesaikan satu masalah itu bahkan berubah pola pikirnya. So far saya itu sih. Lalu dan itu pola pikir TS itu, pola pikir selain itu juga bagi saya sendiri sih bisa membuat pemikiran saya bisa lebih kritis kita menghadapi satu masalah tertentu. Dan itu semua saya dapatkan ketika saya di fisika teori. Karena di fisika teori menuntut untuk jangan pernah percaya jangan pernah percaya terhadap satu jawaban. Intinya seperti itu sih. Lalu so far itu aja sih. Tadi untuk yang lain sudah dijawab sama Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Sebentar ke Mbak Maratus, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, motivasi saya pertama masuk fisika teori itu hanya satu. Itu saya tuh mengurangi kegalauan. Karena dengan apa? Karena menurunkan rumus itu bisa membuat otak lebih fresh gitu menurut saya. Dan satu yang paling saya ingat itu ketika akan sidang itu berkejar-kejaran dengan waktunya Bu Erika berangkat S3 ke Jerman. Udah.
gitu. Dan di fisika teori itu imajinasi kita itu main, seakan-akan bermain kayak ini, seperti partikel. Kita kan nggak tahu kan ya secara kasat mata. Namun dalam imajinasi kita itu bermunculan, oh partikel itu seperti ini gitu. Termasuk dalam gelombang yang saya kaji kemarin itu gelombang soliton. Dari gelombang soliton tersebut saya tahu bahwa pusaran air laut itu termasuk salah satu gelombang soliton. Udah itu aja. Untuk Bu Erika, menarik ya, masuk di fisika teori buat menghilangkan kegalauan, bisa ditiru. Iya. Mungkin di sini sudah maghrib dan mungkin teman-teman juga mau sholat. Saya akhiri sampai di sini sharing-sharing kita, dan bisa disambung lain waktu. Terima kasih banyak buat Bu Erika untuk waktunya. Semoga kami semua sini termotivasi dan juga mampu membangkitkan motivasi dari diri kita sendiri untuk kedepannya bisa terus belajar di fisika teori. Dan juga makasih buat mas-mas dan mbak-mbak yang sudah hadir, dan juga buat adik-adik keluarga baru, selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Fisika Teori UIN Malang. Semoga terus semangat sampai akhir dan terus semangat belajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari tadi nggak menghidupkan video selama acara berlangsung. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mbak-mbak, mas-mas, dan juga Bu Erika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi